Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir on time pada pagi hari ini dalam lanjutan pembelajaran kita hari ketiga tentang bela negara. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan evaluator yang bertugas. Pak Anca, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya sepagi mungkin untuk membuka room di angkatan 77 ini. Baik, sebelum kita mulai, saya persilakan untuk Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mengawali kegiatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk efisiensi waktu, saya persilakan kepada Pak Arhan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Arhan. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Luar biasa semangat paginya ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang bertugas, Pak Rizky, ada Pak Anca, dan teman-teman evaluator serta PAC lainnya yang sempat hadir dalam room ini. Terima kasih banyak buat teman-teman peserta yang sudah tepat waktu hadir di Zoom meeting ini, ruangan ini, tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Saya ucapkan buat kita semua. Pagi hari ini kita ketemu untuk pertama kalinya pada agenda sikap perilaku bela negara. Ya, saya di sini akan membawakan 4 poin terkait dengan agenda sikap perilaku bela negara. Yang pertama adalah peraturan baris berbaris. Yang kedua adalah kesiapsiagaan jasmani. Yang ketiga adalah sikap etika dan etiket. Dan keempat adalah tata upacara sipil atau yang dikenal dengan tata upacara militer yang sekarang ini. Mohon izin saya live dari jauh ya. Dari Pak Rizky bilang saya di Bandung. Saya sudah pulang Pak Rizky sekarang di Jakarta. Stay-nya di Jakarta. Terima kasih banyak teman-teman. Pak Rizky sehat ini? Siap, alhamdulillah Pak Arhan. Sehat. Teman-teman, saya pengen tahu nih pengetahuan teman-teman atau sejauh mana teman-teman belajar. Kita kemarin kan sudah belajar mandiri di emosi, sudah mau review modul, sudah menonton video, dan saya sudah menitipkan juga di Kolabjar kepada teman-teman PAC untuk diupload link video saya dan serta penugasan baik kelompok maupun individu. Di sini saya tidak akan menjelaskan ke teman-teman apa pengertian bela negara, apa poin-poin yang tadi kita bahas, 4 poin ya, yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini terkait dengan bela negara, sikap perilaku bela negara. Cuman saya pengen mendengarkan penjelasan dari teman-teman. Apa sih yang teman-teman ketahui terkait dengan peraturan baris berbaris? Silakan raise hand dan berikan pendapatnya ke saya. Oke, belum hitungan 5 sudah ada ya. Muhammad Hasrul, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk hal baris berbaris tidak mengungkapkan semua tentang bagaimana tata cara baris berbaris, tetapi ada poin yang saya tangkap dari metode baris berbaris yang benar. Yang pertama adalah melatih kedisiplinan terhadap individu masing-masing. Yang kedua, bagaimana sikap kita
untuk menjadi loyalitas kepada pimpinan, karena ketika kita melakukan baris berbaris, tentunya ada yang namanya pimpinan yang memimpin baris berbaris, sehingga mendengarkan satu pimpinan, dan bukan berarti tidak mendengarkan pendapat teman yang lain. Karena dalam baris berbaris ada poin yang saya paling tangkap itu, tidak perlu banyak pemimpin, tetapi kita perlu satu pemimpin yang betul-betul yang dapat mengayomi kita semua. Mungkin hanya itu poin yang bisa saya sampaikan, Pak. Kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak, teman-teman? Ada Musdalifah, silakan. Mic-nya diaktifkan dulu. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Ya, kalau menurut pendapat pribadi saya, baris berbaris itu adalah kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Kenapa sedikit sekali yang pengen memberikan pendapatnya? Yang lain gimana? Baru sibuk buka modul lagi, baru sibuk membaca lagi. Setelah saya mengajukan pertanyaan, apa yang teman-teman ketahui terkait dengan baris berbaris. Ya, baru sibuk baca modul ya. Ada Bu Mulyati, sebentar ya. Saya cuma pengen dengar beberapa pendapat karena memang saya berharap begitu saya tanya apa yang kalian ketahui terkait dengan baris berbaris, teman-teman semuanya sudah paham semua, dan saya berharap tadi lebih dari 10 orang yang resen untuk memberikan pendapatnya. Ini pembelajaran buat kita terkait dengan sikap perilaku. Tolong teman-teman belajar, jangan malas-malasan. Ya. Ini pembelajaran awal kita. Kenapa? Kita masih ada agenda 2, 3, dan 4 di depan kita yang menanti. Dan masih banyak widya suara yang akan mengajar teman-teman semua. Jangan sampai widya suara menanyakan pendapat teman-teman kelihatan tidak siap untuk pembelajaran sinkronus. Ini pembelajaran awal. Ini masih pertemuan awal kita, masih di hari-hari awal. Ya, mungkin sebelumnya sudah bertemu dengan widya suara, dan mungkin teman-teman ini belum mendapat pertanyaan-pertanyaan dari widya suara, karena memang di awal agenda 1 itu hanya beberapa yang sifatnya tidak harus teman-teman pahami benar, ya. Yang teman-teman harus pahami benar nanti itu ada di agenda 2, agenda 3 terkait dengan penyusunan, laporan rancangan, aktualisasi, serta bagaimana cara kita beraktualisasi menghabituasikan nilai dasar profesi ASN. Nah, back to laptop, kembali ke topik pembahasan kita terkait dengan sikap perilaku bela negara. Tolong teman-teman lebih siap menghadapi pembelajaran-pembelajaran. Tolong dibuka kembali modul-modulnya yang sudah di-download kemarin di MOC. Besok misal pembelajaran apa, tolong dibaca kembali, direview kembali. Tolong waktu-waktu yang digunakan, jangan digunakan hanya untuk tidur, apalagi tidur siang. Ya. Manfaatkan waktu di pelaksanaan pelatihan dasar ini untuk belajar. Karena memang dari angkatan-angkatan sebelumnya yang saya pernah masuki, baik itu provinsi, kemudian ada Sigi, ada Parigi,
Dan kemarin Donggala, semalam Donggala angkatan 76 ya, kalau saya tidak salah semalam. Kemarinnya juga 75. Itu sama. Ya. Kelihatannya kurang siap dalam pembelajaran. Kenapa begitu saya tanyakan? Loadingnya lama banget. Beruntung tadi ini masih hitungan keempat, Pak Muhammad tadi sudah langsung reset. Oke, terkait dengan PBB. PBB itu banyak yang harus kita pahami. Di situ ada melatih kita kekompakan, keseragaman kita, kedisiplinan kita. Ya, kemudian kita sebagai orang yang dipimpin dan memimpin. Ada yang memberi perintah, ada yang pelaksana. Ya. Banyak yang harus kita pahami dengan apa yang harus kita ketahui dengan peraturan baris berbaris. Nah, bentuk-bentuknya beragam dalam PBB. Mulai dari balik kanan, hadap kiri, hadap serong, perpindahan tempat, jenjang depan, jenjang kiri, setengah lengan, kemudian sikap sempurna, jalan di tempat, istirahat, banyak tata cara penghormatan. Ya. Mudah-mudahan teman-teman harus lebih paham dari membaca modul, dari melihat link video yang sudah dibagikan di Kolabjar. Kemudian saya pindah ke topik kita yang kedua. Saya tidak akan berlama-lama karena nanti saya akan jelaskan bagaimana teman-teman harus membuat penugasan. Jadi saya lebih ke arahnya lebih ke penjelasan penugasan atau asinkronus. Kita yang kedua adalah topik kita yang kedua hari ini adalah kesiapsiagaan jasmani. Ya. Kesiapsiagaan jasmani. Nah, di kesiapsiagaan jasmani itu ada bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani. Ada yang bisa kasih saya penjelasan terkait dengan bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani? Silakan raise hand. Ada apa aja? Nah, jarang banget lagi. Saifuddin Abdul Hamid, silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Untuk kesiapsiagaan jasmani itu bisa kita lihat seperti kebugaran, pola hidup sehat, gangguan kesehatan, itu semua masuk dalam kesiapsiagaan jasmani. Jadi itu harus kita persiapkan dulu guna bela negara. Terima kasih. Ada lagi bentuk-bentuk dalam kesiapsiagaan jasmani apa saja? Ini Putu Wiwi Yunarti, silakan. Saya tidak tahu di mana ini. Mic-nya diaktifkan dulu. Suaranya tidak kedengaran. Kedengaran, Pak? Oh ya, sudah. Yang ini sudah terdengar. Kalau menurut saya, Pak, bentuk-bentuknya itu misalnya bentuk latihan fisik seperti lari, push up, sit up, ataupun pull up. Itu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi? Baru sibuk baca modul. Baru sibuk. Bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani. Muhammad Hasrul. Kok Muhammad Hasrul? Jangan itu saja lah, yang lain. Di sini kita ada berapa orang sih? Angkatan 77? 36, Pak Arhan. 36. Oke. Ada yang sedang keluar masuk juga. 36 orang yang berbicara baru sekitar 3 orang. Yang lain mana nih soalnya?
Coba deh, ada Agus Suasana. Nah, yang terakhir ada Agus Suasana. Silakan berikan pendapatnya. Ya Pak, kedengaran suara saya Pak? Terdengar. Ya, terima kasih Pak. Bentuk kalau kesiapan untuk ini kesegaran jasmani itu adalah bahwa setiap orang itu harus mempunyai kebugaran jasmani yang sangat baik, yaitu bisa dilihat dari daya tahan tubuh seseorang, kekuatan seseorang, kemudian kecepatan seseorang, dan juga dari kelincahan seseorang dalam melakukan aktivitas. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak Agus. Saya tadi mintanya sih bentuk-bentuk. Terkait dengan bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani. Bentuk-bentuknya itu beragam. Biasanya kesiapsiagaan jasmani ini lebih dikenal dengan kesemaptaan. Kesemaptaan dibagi menjadi dua lagi. Nah, bentuk-bentuknya salah satunya atau beberapa ya. Yang pertama adalah lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run, kemudian ada berenang, ya. Pull up, kemudian ada bentuk-bentuk yang berbeda atau gerakan yang berbeda antara pria dan wanita. Antara lain ada push up, sit up, dan pull up. Itu berbeda antara pria dan wanita. Ada capaian yang harus dicapai antara pria dan wanita, standarnya. Begitu juga lari. Lari 12 menit itu atau biasa digunakan itu adalah lintasan sepak bola atau setara dengan 2.400 meter. Ya. Minimal yang harus dicapai laki-laki itu adalah 6 putaran dan perempuan 4 sampai dengan 5 putaran. Tolong baca lagi modulnya ya supaya teman-teman lebih paham terkait dengan sikap perilaku bela negara. Saya pindah ke etika dan etiket. Di etika dan etiket ya ada beberapa pengertian yang berbeda antara etika dan etiket. Kemudian ada bentuk-bentuk etiket di dalam. Satu orang sampai bisa yang tercepat untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Ada Ibu Nur Fadila. Silakan. Satu orang saja. Kesempatannya kedengaran, Pak? Kedengaran. Yang saya pahami untuk etika dan etiket sendiri itu adalah dua hal yang berbeda, di mana etika itu terkait benar salahnya suatu tindakan yang kita lakukan, sedangkan etiket itu lebih kepada peraturan tertulis maupun tidak tertulis terkait apa-apa yang akan kita lakukan. Untuk etiket sendiri itu banyak aspek, khususnya etiket dalam berpakaian, bersalaman, untuk etiket menghadiri acara, makan, dan lain-lain. Seperti itu. Sekian. Baik, terima kasih banyak Bu Nur Fadila. Ya. Jadi etika itu berkaitan erat dengan kebiasaan. Berkaitan erat dengan kebiasaan seseorang. Sedangkan etiket itu lebih ke sopan santun. Adapun bentuk-bentuknya, ya, bentuk-bentuk dalam etiket itu ada etiket berpakaian atau tata cara berpakaian, berdiri, duduk, berjalan, kemudian berkenalan, berjabat tangan, dan yang terakhir adalah etiket tata cara makan atau biasa yang dikenal dengan table manner. Perlu teman-teman ketahui, ini juga berkaitan erat dengan penugasan nantinya. Kenapa kita harus diajarkan tata cara makan atau table manner? Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman akan makan bersama atau nanti bersama-sama makan dengan pejabat atau yang lebih tinggi statusnya atau jabatannya dari kita. Ya, jelas kita tidak menggunakan kebiasaan kita yang di rumah
untuk kita bawa makan bersama dengan seorang pejabat. Kemudian ada pun alat-alat yang digunakan dalam tata cara makan ini itu beragam. Standarisasi alat atau peralatan makan yang kita gunakan. Bagaimana cara penggunaannya. Oke, itu berkaitan dengan etika dan etiket. Kita pindah ke yang terakhir nih. Poin keempat, tata upacara sipil atau tata upacara militer. Ada nggak yang tahu apa sih perbedaan yang paling mendasar antara sipil dan militer, khususnya dalam tata upacaranya? Ya. Ada nggak yang tahu? Satu orang tercepat. Apa perbedaan mendasar? Dan kenapa sih kita harus mengetahui tata upacara militer juga? Ada yang bisa? Oke. Oke, ada Imam Al-Ghazali. Silakan. Ya, jadi perbedaan antara upacara militer dengan upacara sipil lebih kepada susunan acaranya, Pak. Kalau upacara sipil, dia untuk upacara militer, dia pembukaan undang-undang dulu, Pak, baru Pancasila. Sedangkan upacara sipil, dia Pancasila dulu, baru undang-undang. Terima kasih. Itu saja? Iya, Pak, hanya itu. Dan tata upacara sipil itu hanya beda-beda tipis. Yang lebih mendasar perbedaannya adalah susunan atau formasi di dalam tata upacaranya. Kalau di tata upacara sipil biasanya disebut sebagai pembina upacara. Kalau di tata upacara militer sebagai, ada yang bisa sebagai inspektur upacara. Di tata upacara sipil biasa dikenal dengan pemimpin barisan. Kalau di tata upacara militer ada yang tahu sebagai apa? Pemimpin barisan. Perwira upacara? Yang lain? Oke. Pemimpin barisan tadi disebut dengan komandan upacara. Kemudian pemimpin pasukan biasanya disebut dengan pemimpin barisan itu biasanya disebut dengan danton, sedangkan pemimpin pasukan itu biasanya disebut dengan komandan upacara. Kemudian di antara sipil dan militer itu perbedaan yang paling mendasar kalau teman-teman lihat adalah drum band. Biasanya kalau sudah pernah mengikuti upacara 17 sudah tahu kenapa harus ada drum band. Drum band itu biasa mengiringi lagu. Ya. Kalau di sipil itu biasanya kita menggunakan elektron atau keyboard atau back sound atau paduan suara. Kemudian kenapa harus ada drum band? Drum band biasanya pengingat atau penanda saat penghormatan. Berapa lama durasi penghormatan. Itu yang paling mendasar. Tolong direview lagi, tolong dibaca lagi dulu. Saya pindah ke penugasan, penjelasan penugasan. Kita main cepat saja, supaya tidak terlalu lama. Penugasan yang pertama, terkait dengan penugasan kelompok. Teman-teman. Di Kolabjar juga mungkin sudah ada ya.
Cuman saya kembali menjelaskan ke teman-teman. Semua penugasan dari saya outputnya adalah video dan diupload di akun YouTube. Kalau itu tugas kelompok, yang mengupload adalah ketua kelompok atau bisa anggotanya, silakan. Tapi ada susunan di dalam video tersebut nama-nama anggotanya atau nama-nama ketua dan anggotanya. Kemudian tolong beri nama di setiap video, ya. Misal, silakan buat sekreatif mungkin lah, ya. Latsar golongan 3 angkatan 77 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, misal seperti itu. Ini Donggala kan. Kemudian kasih susunan nama-namanya. Mungkin teman-teman mau buat videonya berbeda, ya, berkenalan satu-satu dulu, tulis namanya di bawah, dan tolong semuanya ini bekerja satu tim. Tolong dibagi tugas secara merata. Tugas kelompok pertama terkait dengan kesiapsiagaan jasmani. Silakan buat bentuk-bentuk di kesiapsiagaan jasmani. Semuanya. Lari 12 menit, sit up, push up, pull up, shuffle run, dan berenang. Penjelasannya adalah, kalian tidak harus berlari selama 12 menit. Silahkan tampilkan video dan penjelasan. Ini yang utama. Saya tidak mau terima hanya video tok. Tolong buat ini audio visual. Ada yang mengisi suara serta penjelasan di dalam setiap gerakan. Makanya saya bilang tadi, tolong berbagi tugas ya secara merata di kelompoknya. Kelompok ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada 4 kelompok besar kan? Bukan yang kelompok besar dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Bukan. Saya mintanya kelompok besar. Kelompok besar. Kemudian, tolong peragakan gerakan-gerakan yang sempurna. Jangan asal-asalan. Seperti yang tadi, berlari 12 menit, kalian tidak harus berlari 12 menit. Kalau kalian lakukan itu, saya pastikan yang berpuasa akan mencari sirup koko pandan dingin. Apalagi yang kebagian tugas untuk berlari 12 menit itu. Pasti bukan cuma koko pandan dingin, langsung dengan jalan kote dia cari. Tidak harus mempraktekkan selama 12 menit. Silakan teman-teman mempraktekkan cara berlari yang benar, kurang lebih beberapa detik lah atau menit. Kemudian dijelaskan secara singkat, ya, secara singkat dan jelas setiap gerakannya, setiap perbedaannya. Contohkan, misal, saya contohkan ya, misal, dalam berlari 12 menit, teman-teman atau penonton harus melewati lintasan ya, sejauh 2.400 meter dengan aturan bahwa laki-laki harus mencapai sekian putaran, perempuan sekian putaran. Itu saja. Kemudian pindah lagi ke gerakan selanjutnya. Nah, di gerakan selanjutnya ada perbedaannya antara pria dan wanita. Ada 3 gerakan yang berbeda, yaitu sit up, push up, dan pull up, atau yang biasa dikenal dengan chaining. Silakan teman-teman mempraktekkan antara pria dan wanita. Bagi tugas. Semua kelompok ada prianya kan? Karena di sini saya lihat ada kebanyakan banyak ibu-ibunya. Dan semua kelompok atau setiap kelompok ada bapak-bapaknya. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Silakan bagi tugas itu. Kemudian terkait dengan penggunaan pakaian. Silakan gunakan pakaian training atau olahraga, silakan. Untuk mempraktekkan atau untuk membuat video ini. Kemudian, saya tidak menganjurkan untuk kumpul-kumpul dalam pembuatan video ini. Saya tidak menganjurkan untuk kumpul-kumpul sekali lagi, karena kita pembelajaran distance learning. Silakan buat video masing-masing, siapa yang kebagian suara, siapa yang kebagian editor,
untuk menggabungkan potongan-potongan video yang sudah dibuat di masing-masing kelompok atau masing-masing teman. Tapi saya tidak melarang juga ketika ada yang mau bertemu 1, 2 orang, 3 orang, asal jangan semuanya. Tetap menggunakan protokol kesehatan, protokol COVID, menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer. Kenapa? Ketika kalian berkumpul itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara. Karena kami sudah menyelenggarakan secara distance learning. Kenyataannya kalau kalian berkumpul kemudian kalian terkena COVID, itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Dan saya sampaikan, saya tidak menyarankan untuk kumpul. Dan saya tidak melarang juga ketika kalian berkumpul atau bertemu. Saya tidak melarang, tapi itu menjadi tanggungan kalian masing-masing. Kemudian ada beberapa gerakan ya yang membutuhkan alat. Contoh adalah pull up. Tolong jangan gunakan kosen pintu atau daun pintu untuk bergantungan dan melakukan gerakan ini. Don't try it at home. Itu hanya dilakukan oleh pemain-pemain profesional atau yang biasa dikenal dengan stuntman. Kalau menggunakan fasilitas umum, kalau di Parigi mungkin ada di kantornya tentara, TNI, silakan minta izin. Iya dong, enggak lah kan? Saya tadi sebutnya apa? Parigi. Oh, Parigi. Nah, karena sudah terlalu banyak saya masuk ya di Parigi, Donggala, di Sigi, provinsi. Oke, kalau di Donggala silakan cari kantor Koramil atau apa. Silakan minta izin. Atau cari di tempat fasilitas umum. Kalau di Donggala, saya tidak tahu ada alun-alunnya tidak, ada tamannya tidak. Saya lama tidak ke Donggala. Paling kalau ke Donggala ke Tanjung Karang. Itu Donggala bagian sebelah. Kalau yang sebelahnya lagi itu saya tidak tahu di mana tempatnya. Biasanya ada di sekolah juga. Biasanya ada di sekolah. Fasilitas sekolah juga menyediakan biasanya. Silakan. Ya. Kemudian jangan pakai alat lain ya selain alat yang digunakan untuk memang keperluannya untuk pull up. Seperti yang tadi saya bilang, jangan pakai kosen atau daun pintu, jangan. Peragakan semua gerakan dengan sempurna. Seperti sit up, push up. Push up tolong gerakannya yang sempurna. Kemudian mungkin ada ibu-ibu hamil di dalam angkatan 77 ini. Ada? Ketua kelas? Ada ya? Ada Ibu Nur Fadila ya? Ada berapa lagi? Ada Ibu Juliana Moriska. Oke. Tolong, ada Ibu Fatima juga. Fatima, ada berapa orang? 3 orang. Pak Muhammad tidak mau angkat tangan? Oke. Ada 3 orang yang hamil di dalam angkatan ini. Itu no problem, teman-teman. Tolong, teman-teman yang hamil ini jangan dikasih kebagian tugas gerakan-gerakan di dalam siapsiagaan jasmani. Kasih bagian tugas mereka, contoh mengisi suara, mungkin editor. Ya. Jangan kasih mereka gerakan-gerakan dalam siapsiagaan jasmani. Karena di dalam siapsiagaan jasmani ini tidak ada gerakan yang ringan. Semuanya berat. Atau sedang. Ya. Nah, di kesiapsiagaan jasmani ini juga ada berenang. Berenang, kalian tidak harus mempraktekkan bagaimana berenangnya. Atau harus berenang di kolam atau di laut. Ya. Tidak.
kalian jelaskan saja bagaimana teknik-teknik dasar dalam berenang. Oke, kita selesai di penjelasan penugasan yang pertama, penugasan kelompok yang pertama. Saya pindah di penugasan kelompok yang kedua. Oke, tugas kelompok yang kedua adalah membuat video terkait dengan peraturan baris berbaris. Penjelasannya sama dengan penjelasan di kesiapsiagaan jasmani tadi. Silakan bagi tugas, ya, dan praktekkan semua bentuk-bentuk di dalam kesiapsiagaan atau peraturan baris berbaris. Apa saja kalian bisa melihat di Collabjar link video yang dipraktekkan oleh Pak TNI, bagaimana prakteknya seperti apa, itu bisa kalian contoh. Di situ ada istirahat di tempat, kemudian sikap sempurna tata cara penghormatan perpindahan tempat, kemudian ada lencang kanan, lencang kiri, setengah lengan, kemudian ada balik kanan, hadap kiri, hadap serong. Itu semua yang kalian akan buat. Jalan di tempat, langkah tegap. Nah, di dalam pembuatan di PBB ini, itu biasanya membutuhkan 2 orang. Ada yang memberikan aba-aba atau perintah, ada pelaksana. Silahkan kalau kalian mau gunakan atau minta tolong anggota keluarga, silahkan. Tapi saya minta kalian yang mencontohkan, yang menjadi peraganya. Atau mungkin bisa dengan teman terdekat, silahkan. Atau mungkin kalian sendiri solo karir. Caranya gampang sekali, mudah sekali. Kalian berikan jeda waktu di antara gerakan kalian, kemudian nanti kalian edit untuk mengisi suaranya. Bukan kalian berteriak-berteriak sendiri kemudian bergerak. No, jangan lakukan seperti itu. Nanti kelihatannya jelek. Kemudian itu terkait dengan tugas kelompok peraturan baris berbaris. Kita masuk ke penugasan individu. Penugasan individu atau perorangan. Ya, terkait dengan etika dan etiket. Silakan buat video individu. Ya, buat penugasan individu ini berupa video terkait dengan tata cara berpakaian, berdiri, duduk, berjalan, berjabat tangan, ya, berkenalan, berjabat tangan, dan terakhir adalah table manner. Nah, dalam table manner ini, teman-teman, jangan gara-gara saya kasih penugasan individu table manner, teman-teman sudah mau makan siang sebentar. Terutama yang puasa, jangan. Ada tugas tata cara makan dari Pak Ara. Berarti makan siang. Jangan lakukan itu. Jangan coba-coba. Nanti puasanya batal buat yang muslim. Ini juga biasanya membutuhkan lebih dari 1 orang. Contohnya saya contohkan adalah berjabat tangan dan berkenalan. Ini membutuhkan 2 orang. Silakan minta tolong bantuan anggota keluarganya, mau suaminya, mau istrinya. Silakan. Dan semua video audiovisual berikan penjelasan. Ada penjelasan dari video tersebut di setiap gerakan-gerakan. Sama seperti tugas kelompok tadi, ya teman-teman. Kemudian saya kasih saran di berjabat tangan. Saya kasih saran di berjabat tangan. Tetap menggunakan protokol COVID. Tetap pakai masker. Di berjabat tangan normal, kita berjabat tangannya seperti ini. Nah, kalian bisa tambahkan pada kondisi saat ini, ya, baik itu new normal, kondisi COVID seperti ini, kalian bisa tambahkan mungkin penjelasan terkait dengan berjabat tangan seperti ini, atau bahkan seperti ini. Itu silakan. Kreasi teman-teman seperti apa. Ya. Kemudian masuk di table manner-nya.
di table manner, ya, yang saya nilai adalah bukan jenis makanan, tapi peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya, ya, itu yang akan saya nilai. Teman-teman bisa menggunakan makanan asli atau tanpa makanan, silahkan. Ketika menggunakan makanan asli, tentunya buat yang muslim, itu dilakukan pada saat berbuka puasa, bukan pada saat siang hari. Bukan setengah hari ya, full ya, dengan puasa setengah hari. Bisa dilakukan tanpa makanan ataupun ada makanan, silakan. Yang saya nilai bukan jenis makanan, mau di situs tahu tempe, telur ceplok dengan nasi, telur dadar, silahkan. Yang saya tidak nilai jenis makanan. Yang saya nilai adalah bagaimana tata cara penggunaan peralatan makannya, terutama peralatan-peralatan yang digunakan dalam table manner ini. Ya, itu yang saya nilai, bukan jenis makanan. Jangan gara-gara sudah saya sampaikan seperti ini, sudah berbondong-bondong pesan makanan enak-enak biar ditampilkan dalam video itu bagus. Tidak. Ya, saya tidak menilai jenis makanan. Sekali lagi, saya menilai peralatan yang digunakan, bagaimana cara menggunakan, bagaimana proses kalian pada saat makan. Itu yang saya nilai. Serta penjelasan dari table manner ini. Oke, itu berkaitan dengan tugas individu. Pakaian yang digunakan adalah pakaian hitam putih. Pakaian yang digunakan adalah pakaian hitam putih. Sama seperti tadi etika dan etiket ya, teman-teman. Itu ada tata cara berpakaiannya, saya lupa jelaskan tadi. Tata cara berpakaiannya, silakan menggunakan pakaian hitam putih, bukan menggunakan pakaian ASN, keki, ataupun yang lainnya. Karena kita dalam kondisi latsar, pelatihan. Kemudian tata cara berpakaiannya bukan dari non ke berpakaian. No, bukan seperti itu maksud saya. Tata cara berpakaiannya bagaimana kita, itu rawan ya pakai gitu. Bagaimana kita penggunaan atributnya. Misal pada saat memasang dasi untuk laki-laki itu seperti apa, penggunaan jilbab untuk perempuan itu seperti apa, warnanya apa. Bukan dari non ke jilbab, bukan. Mungkin dari saat pasang peniti seperti apa. Kemudian merias wajahnya itu seperti apa yang tidak berlebihan. Ya. Seperti itu tata cara berpakaian buat seorang ASN. Dikaitkan dengan kita sebagai peserta pelatihan dasar. Oke, tugas kelompok 2, tugas individu 1. Nah, ini dikumpulkan ya 2 kali 24 jam ke depan. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, karena ada hari Minggunya, ada jeda. Tolong PSI bukakan di hari Senin batasannya. Tapi di hari Senin itu jam 08.00 pagi. Jam 08.00 pagi. Ada jeda di hari Minggu. Di lebih dari 2 kali 24 jam. Itu berkaitan dengan tugas yang harus dikumpulkan 2 kali 24 jam. Ada satu tugas individu tambahan ya dari saya. Pokoknya kalau dengan saya ada banyak tugas. Biar teman-teman ini tidak ada waktu untuk bersantai. Tugas individu tambahan satunya adalah teman-teman membuat video berkaitan dengan apa kegiatan teman-teman seharian dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ini dikumpulkan di pertemuan kita yang kedua atau 17 hari pelaksanaan pelatihan. Saya cuma minta sehari saja kegiatan sehari saja yang menggambarkan teman-teman itu melakukan proses pelatihan, melakukan proses mengikuti proses pelatihan dasar ini.
Apa yang teman-teman lakukan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Saya contohkan alurnya seperti ini. Mungkin pada saat saya membuat video, saya akan memperlihatkan jam. Kalau buat yang muslim mungkin, atau yang sudah berkeluarga, akan bangun lebih cepat. 3 mungkin, yang ibu-ibunya memasak dulu, menyiapkan makanan untuk keluarganya, baik suami maupun anak. Kemudian buat yang jomblo ini yang saya ragukan. Siapa yang menyiapkan? Jomblo. Pak Muhammad ketawa. Pak Muhammad sudah menikah? Sudah berkeluarga? Alhamdulillah Pak, anak sudah 1, istri juga baru 1. Nah, sudah. Nah, berarti ada yang menyiapkan. Bagus kalau seperti itu. Yang kasihan yang jomblo. Entah siapa yang jomblo di sini. Segerakan dan segera ya. Mungkin seperti itu. Kemudian proses makan sahurnya seperti apa. Kemudian setelah makan sahur mungkin sholat. Kemudian dalam video itu saya memperagakan kesiapsiagaan terkait dengan kesiapsiagaan jasmani sebelum aktivitas mandi mungkin ya. Kesiapsiagaan jasmani. Berkaitan lagi kan. Kemudian pada saat saya mau mandi, saya tidak akan memvideokan video saya mandi. Ini rawan, sekali lagi. Ya, mungkin di dalam video itu saya memperlihatkan handuk di tangan dengan gayung mungkin. Untuk masuk ke kamar mandi. Kemudian setelah mandi ada tata cara berpakaian. Muncul lagi. Bukan dari non ke berpakaian, bukan. Rawan juga itu. Mungkin dari pada saat memasang dasinya, apa namanya, atau pin korprinya, seperti itu. Kemudian jam 8 saya harus belajar masuk di sinkronus. Berarti sebelum jam 8 saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Perangkat yang saya gunakan, jaringan yang stabil, memastikan jaringan yang stabil dan bagus, itu harus saya siapkan di jam 7.30 mungkin. Jam 8, masuk jam 8, saya mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Setelah pembelajaran mungkin disingkat-singkat saja lah, pokoknya durasinya. Durasinya tidak saya batasi berapa menit. Mungkin ada penugasan dari pengampu materi, itu divideokan, bagaimana proses kalian membuat tugas-tugasnya. Kemudian mungkin siang hari kalian melakukan sholat buat yang muslim. Dan setelah lepas dari zuhur biasanya, kalian mungkin tidur ya. Ada yang gini, ada yang nganggu. Padahal tidak digunakan untuk tidur. Mungkin kalian untuk bisa lebih mereview modul-modul silakan. Mungkin pada kenyataannya tidak seperti itu, memang tidur. Ya, makanya saya sampaikan jangan gunakan waktu siang itu untuk tidur. Manfaatkan waktu-waktu ya di mana renggang. Jangan biasakan diri teman-teman ini untuk tidur siang. Jangan biasakan tidur siang. Kenapa? Ya teman-teman. Ketika nanti kita bekerja dan masuk pada siang hari, bawaannya pengen tidur siang. Itu yang bahaya. Mengganggu pekerjaan. Biasakan diri kalian untuk tidak tidur siang. Biasakan. Pagi saja sudah ada yang saya lihat ya, ngantuk. Apalagi kalau masuk siang. Biasakan diri kalian. Kenapa? Biar kita siap dalam bekerja. Jangan terbiasa untuk tidur siang. Begitu kita bekerja di kantor, di instansi, masuk siang sudah menguap. Wah, bobo cantik dulu. Pengen bobo cantik. Pulang cepat-cepat dari kantor. Itu yang bahaya. Mengganggu pekerjaan atau aktivitas kita yang ada di kantor. Jangan biasakan tidur siang. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk belajar. Sudah kelihatan tadi kan, bagaimana saya bertanya, harus loading dulu, buka modul dulu, searching dulu,
Nah, itu kelihatannya kita tidak siap dalam mengikuti proses pembelajaran. Tolong ke depannya, tolong kita harus lebih siap. Nah, di waktu-waktu yang longgar itu, kita manfaatkan untuk mereview kembali modul-modul, membuka kembali modul-modul, belajar kembali, ya. Karena ini belum selesai. Bukan cuma nilai yang ada di emosi saja yang diambil. Saya kasih bocoran. Sikap perilaku yang ada di emosi, bisa saja teman-teman mendapatkan nilai 100, tapi jangan salah. Ada sikap perilaku yang ditambahkan, ya. 3 item sikap perilaku yang ditambahkan pada saat kita melakukan proses distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian nanti dirata-ratakan. Dan saya kasih bocoran lagi ke teman-teman. Di sikap perilaku ini erat kaitannya dengan penilaian, di mana teman-teman dinilai keaktifannya. Dinilai bagaimana proses teman-teman pembelajarannya, kekompakannya, kepemimpinannya seperti apa. Ketepatan waktu kalian mengerjakan tugas. Mengerjakan tugasnya seperti apa. Dan yang paling mendasar adalah dilarang copy paste. Karena semua tugas-tugas diperiksa. Saya contohkan seperti ini. Pak Muhammad, itu nilai sikap perilakunya ketika ditambahkan dari emosi, distance learning, dan sikap perilaku lainnya, catatan-catatan, itu mendapatkan nilai 95 setelah dirata-ratakan. Nah, pada saat rapat evaluasi kelulusan, kita akan kumpul antara evaluator, saya, PIC, Ibu Kaban, Pak Kabid PKMF, ya. Kemudian kita akan undang beberapa panitia Kabupaten Donggala. Kita akan bahas. Begitu saya lihat, oh Pak Muhammad nilainya 95. Oke. Tolong berikan saya catatan evaluator pada saat proses pembelajaran di angkatan 77. Selama latsar. Oh Pak Muhammad ini kurang aktif Pak. Pada saat ini. Oh Pak Muhammad ini dalam pengumpulan tugas dia selalu terlambat dan bahkan ada 2 tugas yang tidak dia kumpulkan. Di situ saya akan langsung mengambil keputusan bahwa saya akan menurunkan Pak Muhammad nilainya menjadi 70,01 menjadi standar. Bahkan ada catatan-catatan lain yang mungkin memberatkan atau bahkan ada laporan dari panitia Donggala, Kabupaten Donggala bahwa mungkin Pak Doni mungkin melakukan deviasi atau pelanggaran, baik itu ringan, sedang maupun berat. Kalau sedang dan berat itu langsung saya keluarkan, langsung saya tidak luluskan di aspek sikap perilaku. Seperti itu ya teman-teman. Kita berbicara sikap perilaku. Dan di setiap rapat, insya Allah saya pastikan saya hadir. Saya tidak akan absen ketika rapat itu. Karena saya harus bukan mencari celah kesalahan kalian, tidak. Meminimalisir kesalahan penyelenggaraan. Karena penilaian yang kalian dapatkan nanti di hasil akhir itu pure hasil kalian. Ya, proses kalian mengikuti pelatihan dasar. Saya sampaikan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena memang penyesalan itu selalu datangnya di akhir. Menyesal nama kalian tidak disebutkan di 10 besar. Penyesalan itu di akhir. Makanya saya sampaikan, tolong belajar. Proses yang kalian jalani, proses yang teman-teman jalani, itu tidak akan mengkhianati hasil yang kalian dapat nanti di kemudian hari. Makanya saya sampaikan, tolong belajar, dan belajar. Tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang pintar. Tidak ada. Yang saya kenal hanya 2. Orang yang malas dan orang yang mau. Tidak ada orang yang bodoh.
Terlalu naif kita mengatakan, saya bodoh. Orang itu bodoh. Tidak ada yang bodoh. Yang membedakan hanya malas dan mau. Ketika dia malas, dia tidak mau ngapa-ngapain. Tidak mau belajar. Menunda-nunda pekerjaannya. Itu orang malas itu. Ciri-ciri orang malas. Waktu-waktu yang mestinya dia gunakan, dia manfaatkan untuk belajar, digunakan untuk tidur siang, digunakan untuk istirahat. Itu malas, itu orang malas. Sedangkan orang mau, dia mau mengetahui segalanya. Dia mau belajar, dia mau baca modul. Dia mau mengetahui apa sih yang pengertiannya ini, apa sih yang harus saya ketahui. Itu orang yang mau. Mau dalam segala hal, mau belajar. Ya. Tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang pintar. Saya pastikan itu. Terlalu jahat kita mengatakan bodoh dan pintar. Ya. Jadi saya hanya memotivasi sebenarnya teman-teman. Jangan sampai menyesal di akhir. Penyesalan itu tidak ada di awal, selalu di akhir. Begitu disebutkan namanya, teman-temannya masuk sekolah besar, dia tidak. Dia cuma bilang gini, yang penting saya lulus, Pak. Itu orang-orang malas. Tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Kalau kita terus-terusan seperti itu ya teman-teman, menanamkan di kepala kita, di otak kita, yang penting saya lulus lah, yang penting saya lulus, yang penting saya jadi PNS. Yakin ke depan kita itu tidak jauh lebih baik. Teman-teman mestinya punya target. Saya harus menjadi lulus terbaik di angkatan 77 di Latsar Kabupaten Donggala ini. Ya. Biar saya bisa menunjukkan bagaimana nanti kinerja saya di organisasi setelah saya kembali. Saya harus menunjukkan saya bisa, saya harus memperbaiki karir saya, pengetahuan saya, seperti itu. Bukan yang pasrah saja. Saya pasrah sajalah, terserah mau peringkat berapa. Yang penting saya lulus. Itu betul-betul pasrah, bukan pasrah lillahi ta'ala lagi. Itu malas. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa. Ada yang mengatakan, saya ini sudah tua, Pak. Sudah tidak pantas lagi saya mengenal IT. Loh, kalau saya itu, loh, kenapa beranggapan seperti itu? Tidak ada kata-kata terlambat. Itu yang saya sampaikan, bahwa malas dengan mau. Ketika dia mau belajar, mau umur berapapun, ya, pasti dia harus mengetahui terkait dengan IT. Jadi saya punya cerita singkat. Ya. Ini real yang saya alami. Saya punya staff. Ya. Saya tidak perlu menyebutkan siapa namanya. Saya punya staff. Sudah berumur. Ya, bahkan lebih tua dari saya. Ketika kita masuk di penjajahan IT, dia lebih banyak diam. Kenapa? Tidak ada yang dia ketahui terkait dengan IT. Saya cuma satu yang saya sampaikan. Kalau terus-terusan seperti ini, terus-terusan berharap dengan saya, yang notabene saya semua yang kerjakan ketika itu berkaitan dengan IT. Kalian kapan bisanya? Saya bilang. Ketika saya tidak ada, atau mungkin saya pindah, ya, saya pastikan kalian tidak akan dapat apa-apa, tidak akan bisa apa-apa. Ada yang bilang, sudah tua saya ini, Pak. Saya bilang tidak ada di IT itu atau di pengetahuan itu tidak ada yang bilang tua, muda. No, tidak ada. Yang saya kenal itu tadi, dua itu, malas dan mau. Ketika kita mau belajar, kita pasti bisa. Nah, saya terus memotivasi dia. Begitu dia lihat teman-temannya sudah bisa, dia sendiri yang tidak bisa, dia mulai minder. Ketika teman-teman yang lain saya tugaskan, dia masih dengan tugas-tugas standarnya.
pasti akan minder. Jadi saya terus memotivasi, tolong belajar. Tolong belajar. Dan sekarang itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik perubahan. Yang dulunya tidak bisa membuka laptop, sekarang sudah bisa. Yang dulunya tidak mengenal Zoom, sekarang sudah mengenal Zoom. Bagaimana breakout room, bagaimana on off-nya. Pokoknya semuanya dia bisa sekarang. Nah, itulah yang saya katakan tadi, tidak ada orang yang pintar dan bodoh. Yang ada hanya malas dan mau. Ketika kita mau, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita disuruh baca modul, malasnya minta ampun. Kenapa Pak 170 halaman, Pak 100 lebih halaman. Panjang sekali saya mau baca. Ya. Baca 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah. Paling lama 10 menit, 15 menit itu. Baca modul. Makanya kelihatan tidak siap, teman-teman. Tapi kalau kita bilang baca status FB, lihat-lihat foto di IG, baca status-status di tetangga teman punya, itu berjam-jam bisa. Dari status ponsel baterai kita 100 sampai dengan ke 0, itu bisa kita lakukan berjam-jam. Bahkan main game mungkin ya. Itu bisa kita lakukan berlama-lama. Kenapa kita tidak bisa lakukan membaca atau mereview modul? Supaya kita siap belajar. Ya kan? Zaman dulu ya, bukan di saya, mungkin di zaman Pak Mukmin tuh, orang belum mengenal gadget ya Pak Mukmin ya, belum mengenal elektronik yang canggih. Jadi kembali ke buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan dulu orang-orang yang mau itu ya, dia bisa baca bukunya dan dia punya target. Saya harus menyelesaikan buku saya, membaca buku saya sekian hari. Berjam-jam dia di waktu lowongnya dia baca buku. Itu minat dan daya bacanya tinggi. Sekarang minat baca lebih tinggi dari yang kemarin, tapi daya bacanya kurang, dayanya yang kurang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tadi yang seperti saya sampaikan. Minat bacanya tinggi ketika dia membaca status-status temannya, foto-foto di IG, tetangganya beli kulkas dia yang kedinginan. Ya, seperti itu. Itu bisa berjam-jam dia lakukan. Kenapa kita tidak bisa baca modul? Kenapa kita tidak lebih ke pembelajaran kita, perbaikan diri kita yang jauh lebih baik? Mau sampai kapan teman-teman yang hanya seperti itu saja? Please berubah ke arah yang lebih baik. Ya teman-teman. Mungkin waktu kita sisa beberapa menit, 20 sampai 26 menit. Mungkin saya lebih mungkin mohon maaf ya, saya lebih banyak menceramai teman-teman ini, memotivasi teman-teman. Karena biar teman-teman ini jauh lebih baik dari saya, dari teman-teman panitia yang lain. Ini bukan untuk saya sebenarnya, untuk teman-teman sendiri. Saya no problem, mau teman-teman mau peringkat keberapa, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Tapi saya akan merasa senang ketika teman-teman semuanya berhasil dengan nilai yang bagus. Penyelenggara yang saya lakukan berarti baik. Saya akan merasa gagal ketika teman-teman ini ada yang tunda. Nilainya hanya standar-standar saja. Saya merasa sebagai penyelenggara saya kurang. Ya. Tapi ketika teman-teman semuanya nilai-nilainya bagus, lulus, pengetahuannya semakin meningkat, saya merasa diri saya sebagai penyelenggara berhasil melakukan penyelenggaraan pelatihan dasar ini. Ya.
Makanya saya terus biasanya menyemangati peserta. Ayo tolong. Saya pacu pesertanya. Ayo tolong. Jangan malas-malasan. Ya. Mungkin di sisa waktu saya akan buka sesi tanya jawab berkaitan dengan penugasan kita baik kelompok maupun individu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Silahkan bertanya, sampaikan pertanyaannya, saya langsung jawab. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya terkait dengan penugasan? Atau sudah jelas semua? Ada Pak Abdul Rahman, silakan Pak Abdul Rahman. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya Pak di penugasan individu. Kan di bagian etika-etiket itu Pak ada beberapa macam bentuk-bentuknya. Apakah yang kita kerjakan cuma ada 3 bagian ini yang mengenai tata cara berpakaian, duduk, berkenalan, dan table manner ya? Ada 4 ya? Ya seperti itu Pak. Atau banyak lagi yang harus kita peragakan Pak seperti itu. Terima kasih Pak. Di dalam etika dan etiket ya Pak Abdul Rahman, bentuk-bentuk etiketnya itu ada tata cara berpakaian, berdiri, duduk, berjalan, berkenalan, berjabat tangan, dan table manner, tata cara makan. Semuanya itu yang buatkan video atau bentuk-bentuknya atau gerakan. Ya. Selain itu tidak ada lagi. Dan bisa membuka kembali modul, makanya saya bilang buka kembali modul untuk melihat bentuk-bentuk dari etiket itu, ya hanya itu di dalam modul. Berarti hanya itu yang kita kerjakan, bukan di luar dari modul. Karena pedoman kita dalam penyelenggaraan pelatihan adalah modul. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan penugasan? Ari Sulastri, silakan. Pak Ari. Terima kasih Pak. Ibu ya? Saya ingin Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya terkait tugas kelompok yang khususnya untuk pull up wanita itu Pak. Kan kita ini kan masih belajar semua Pak. Tidak, maksudnya kita belajar tidak langsung harus profesional kan. Jadi dalam peragaannya itu jika misalnya kita sudah mencoba berulang kali dan mencari siapa yang misalnya yang paling terbaik gerakannya itu yang diambil, tapi kalau tidak ada yang bisa bagaimana itu Pak? Terima kasih. Oke, penyampaian saya kalau bisa melakukan gerakan yang sempurna. Kalau wanita ya itu pasti bisa. Pasti bisa. Karena bukan cuma virtual ini saja yang saya lihat langsung atau saya suruh buat gerakan-gerakan di dalam siap-siagaan jasmani. Tapi saya kalau kita klasikal, saya lebih senang ya, tetap mukanya. Dan itu tidak ada yang tidak bisa gerakan-gerakan di dalam siap-siagaan jasmani, apalagi yang dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, yang jadi masalah biasanya ini di bapak-bapaknya malah, bukan ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Kenapa ketika pull up ya, itu lebih berat pull up pria daripada wanita? Kenapa? Karena dia harus menggantung lurus tangannya, kemudian dia menarik badannya sampai ke atas melewati tiang. Itu lebih berat. Ya, kalau memang tidak bisa dilakukan secara sempurna, tolong tampilkan secara maksimal. Kalau perempuan kan hanya gini aja, gini aja, ya kan, dari bawah. Beratnya di mana coba? Ada beratnya itu. Apalagi kalau kita cuma melakukan mungkin 10 kali, 5 kali.
Makanya kenapa saya suruh buat video, supaya kalian itu mempraktekkan sendiri bagaimana gerakan-gerakan atau bentuk-bentuk yang ada di kesiapsiagaan jasmani. Begitu juga di PBB. Kalau kita ketemu langsung, nah saya nggak akan senang. Apalagi Pak Mumin tuh, senang kalau tatap muka, apalagi PBB. Kalau ada kesalahan langsung di tempat. Push up. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, ada Pak Sultan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak terkait dengan penugasan individu. Di dalam penugasan individu saya mau tanyakan apakah suaranya kita bersuara langsung di dalam video itu apakah bisa hanya backsound? Maksudnya pertama kita melakukan video tanpa suara, nanti kita isikan suara penjelasannya. Itu saja Pak Sultan. Terkait dengan penugasan individu. Terkait dengan penugasan individu. Kalau penugasan individu terkait dengan etika dan etiket, itu teman-teman harus tetap mengisi suaranya. Ya, tetap mengisi suaranya. Nah, bagaimana dengan kegiatan atau tugas individu yang prosesnya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Teman-teman bisa, khusus yang itu ya, khusus yang penugasan individu yang kegiatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu bisa diisi dengan background, bisa diisi dengan teks, running text, atau bahkan suara teman-teman tanpa harus menjelaskan teman-teman lagi ngapain. Itu tidak harus dijelaskan. Ya. Khusus untuk penugasan individu yang tadi itu, yang dari proses bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kalau yang tugas individu yang terkait dengan etika dan etiket, itu tetap harus dijelaskan bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri, berjalannya seperti apa, itu harus ada penjelasan di dalam video itu. Ya. Kalian bisa isi backsound-nya atau suaranya di akhir, bisa. Kalian buat dulu videonya, kemudian kalian isi suaranya. Kalau saya biasanya menggunakan KineMaster kalau di handphone untuk mengedit video. KineMaster. Teman-teman kalau bisa jangan gunakan yang free ya. Bisa teman-teman download yang Diamond atau yang Pro, tidak harus berbayar di Play Store ya. Tidak harus berbayar di Play Store. Teman-teman buka Google Chrome yang ada di HP teman-teman. Klikkan saja KineMaster Diamond, KineMaster Pro, APK. Itu yang sudah dimutkan di hack ya sama teman-teman yang ahli. Itu jadi fiturnya terbuka semua. Ketika kita mendownload lewat Play Store, itu memang masih yang basic. Dan kalau kita mau ngeprokan atau Diamond kan itu harus berbayar. Kalau kita menggunakan laptop atau PC, kita bisa menggunakan Filmora. Itu juga bisa kita dapatkan secara free yang pro-nya di Google. Nanti saya contohkan, saya perlihatkan ke teman-teman bagaimana saya proses pembuatan dulu video tahun 2020 ya. Tapi itu tidak maksimal menurut saya karena saya hanya diberi waktu kurang lebih 3 jam dengan durasi 8 menit lebih. Saya akan bukakan teman-teman, saya akan perlihatkan bagaimana contoh video yang saya buat. Mungkin teman-teman lebih ke apa ya? Lebih ini lagi lah, lebih kreatif lagi. Dulu saya tidak bisa, terbatas ya kreatif saya dulu. Kenapa? Karena saya susah berkomunikasi dengan ketika saya membantu proses pembuatan tugas. Contohnya saya hanya bisa menampilkan foto perkenalan di penugasan kelompoknya. Mungkin teman-teman langsung membuat video. Misal saya contohkan, halo, nama saya Doni Setiawan, saya ketua kelompok 1, Latsar Angkatan 77 Kabupaten Donggala. Kemudian pindah lagi, halo, nama saya Wahyu, saya anggota kelompok 1.
pindah lagi, seperti itu. Mungkin lebih kreatif, terserah teman-teman bagaimana kreatif. Ya. Ada lagi yang bertanya, kalau tidak ada saya putarkan videonya, kemudian kita sudahi teman kita pagi hari ini, karena kurang lebih 14 menit lagi. Ada Ibu Eni Dharma, silakan. Apa yang ditanyakan? Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang saya tanyakan berkaitan dengan format penugasan nanti. Kemudian apakah ada batasan durasi atau berapa besar kapasitas video yang akan kami unggah nanti? Terima kasih. Untuk formatnya yang kan saya sampaikan bahwa ini diupload ke masing-masing YouTube. Nah, untuk penguploadan di Collabjar, terkait dengan Collabjar, saya cuma minta linknya saja. Link dari upload tugas di YouTube. Jadi semuanya masing-masing harus punya akun YouTube. Kalau penugasan kelompok, silakan yang mengupload ketua kelompoknya silakan, atau anggotanya silakan. Yang jelas, makanya saya bilang tadi, susunan nama di video itu jelas. Siapa ketuanya, siapa anggotanya. Mungkin seperti itu. Kemudian, yang dihasilkan. Standar itu 720. Di bawah itu pasti blur, kabur. Standar itu 720. Kalau teman-teman bikin master itu bisa sampai di, kalau support HP-nya itu bisa sampai di 1080 lebih FHD, full ultra HD. Mentok gitu. Jadi semakin bagus video yang dihasilkan, semakin bagus pula orang yang menonton hasil videonya. Jangan yang ditampilkan di bawah 720. Kalau di YouTube, kalau kita misal convert ya, kita dari KineMaster kita convert. Itu ada pilihan, kita mau yang kualitas seperti apa, tinggi rendahnya seperti apa. Nah, semakin tinggi biasanya semakin lama convert videonya. Nah, ketika sudah jadi convert videonya, begitu kita unggah di YouTube, ya, di YouTube itu akan membagi otomatis, mulai dari yang kualitas rendah sampai yang tinggi. Itu kalau yang tinggi kita bagi. Nah, kalau yang rendah, 720, itu tidak akan maksimal ke 1080. Biasanya seperti itu. Ya, Bu, siapa tadi? Bu Eni. Ada lagi yang bertanya. Pak Heru, silakan. Durasinya itu saya tidak batasi, ya, terserah kalian. Yang penting, kayak gerakan-gerakannya itu sudah terpenuhi dan penjelasannya singkat, padat, dan jelas ya, Bu Eni. Itu tadi ini. Tidak perlu panjang-panjang sampai berapa menit atau bahkan jam. Tidak perlu panjang-panjang. Singkat, padat, dan jelas. Ada Pak Herul, silakan Pak Herul. Ya, mohon izin Pak. Yang ingin saya tanyakan sekaitan dengan kegiatan pull up ini Pak. Sekiranya nanti kita sudah berusaha untuk mencari fasilitasnya, tempat misalnya, tapi kalau tidak ada toh Pak, bagaimana kira-kira solusinya Pak? Sekian. Ya, makasih Pak. Oke. Sudah cobakah ke TNI? Di TNI itu tidak pernah, di kantor TNI itu tidak ada pull up. Karena kegiatan kesiapsiagaan jasmani yang mereka lakukan rutin. Makanya mustahil ketika itu tidak ada. Kalau kalian di Donggala, mungkin di tempat-tempat TNI itu ada itu pasti untuk tempat pull up. Kalau yang di bagian Donggala sebelah itu biasanya di sekolah-sekolah. Donggala sebelah ya Pak Mumin, saya bilang. Kami akan coba juga dulu Pak. Bagaimana Pak Herul? Kan posisinya kita ada di wilayah Donggala tempat untuk Palu, kadang-kadang mungkin bisa ada fasilitasnya. Ya. Makanya saya bilang silakan berbagi tugas. Mungkin yang dekat dengan fasilitas itu yang kebagian. Tidak harus yang bisa. Makanya saya bilang tadi
ketika teman-teman kan tidak langsung bisa mempraktekkan gerakan sempurna, tapi tolong sesempurna mungkin dan semaksimal mungkin. Ya. Karena memang pemula, makanya kenapa ini saya suruh lakukan teman-teman, karena memang ini harus dilakukan rutin tiap hari. Kalau kita proses latsarnya klasikal, teman-teman itu rutin tiap hari dikenalkan dengan siap-siagaan jasmani. Entah berlari pagi, push up, sit up, itu dilakukan rutin. Nah, karena kita distance learning, tolong ini juga harus dilakukan secara rutin oleh teman-teman. Makanya saya suruh buat videonya. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar video, tapi memang betul-betul rutin nanti dilakukan. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah 8 menit waktu kita. Oke, ada Dewi Sekarsari, silakan. Ya Pak, izin Pak, mau bertanya terkait deadline yang penugasan kelompok dan individu itu deadline-nya 2 kali 24 jam terakhir Senin. Nah, yang untuk penugasan individu tambahan itu Pak, deadline-nya kapan ya Pak? Tadi saya. Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di pertemuan kedua atau hari ke-17 nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua. Karena kita bertemu ini masih ada 3 pertemuan di sikap perilaku bela negara dengan saya. Ini masih pertemuan pertama, nanti masuk ke pertemuan kedua atau hari ke-17. Pertemuan ketiganya kalau saya tidak salah di 27 hari ke depan. Kalau saya tidak salah. Jadi pertemuan kedua, nanti di pertemuan kedua itu akan disediakan link upload untuk teman-teman mengupload penugasan atau bagaimana nanti PIC yang atur. Saya mungkin di pertemuan kedua hanya 1 JP, mungkin saya hanya mereview salah satu video-video kalian yang akan saya tampilkan. Ya, kita akan melihat sama-sama nanti bagaimana video yang teman-teman hasilkan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ada Mulyati Musak, ada Pak Taufik, Pak Bu Mulyati dulu. Izin bertanya Pak, saya cuma mau menanyakan tentang pakaian, kan bentuk kesiapsiagaan jasmani itu pakaian olahraga. Kalau PBB-nya Pak sama pakaian olahraga juga atau? Baik, di saya kebijaksanaannya adalah pakaian olahraga. Namun kemarin di angkatan 75 ada yang menanyakan, Pak bisa tidak kita menggunakan pakaian PDL? Silakan kalau memang mau. Cuman seperti ini. Ketika kita menggunakan pakaian PDL, itu gerakan-gerakan kita dibatasi ketika kita melakukan PBB. Yang tidak terbiasa menggunakan PDL, apalagi sepatunya, pasti akan belas kakinya. Saya pastikan, karena saya kurang lebih 4 tahun berkenalan dengan sepatu PDL, baju PDL, 4 tahun saya waktu pendidikan, kurang lebih. Pasti pemula yang masih baru menggunakan pasti akan belas kakinya. Nah, makanya saya sampaikan di kebijakan saya itu bisa menggunakan training, silahkan. Karena untuk memperlihatkan gerakan itu kita harus nyaman dulu dan bebas bergerak. Ya, itu saja. Kemudian ada Pak Taufik Wahyudi, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya di bagian table manner Pak. Itu dia kan table manner itu kan banyak alat-alat makannya Pak. Apakah kita hanya menggunakan yang alat-alat makan yang tersedia di rumah saja? Atau apa yang semaksimal mungkin nanti sisanya kalau misalnya alat-alatnya kurang, kita jelaskan saja fungsi dan ininya. Terima kasih Pak. Baik, kalau untuk table manner itu yang paling utama itu piring. Piring. Biasanya ada mangkok sayur, mangkok kecil untuk sayuran. Kemudian ada garpu, ada sendok, ada pisau. Kemudian ada serbet untuk mengalas.
ada gelas. Ya, paling itu saja. Ya. Tidak harus dengan kompor kita sediakan di samping. Tidak. Jadi pakai peralatan yang pasti ada di rumah. Jangan memaksa yang tidak ada jadi ada. Jangan gara-gara tidak ada kalian tiba-tiba langsung pengen beli. Ya, kalau seperti itu ya maksimalkan saja yang ada di rumah. Sekali lagi yang saya nilai adalah peralatan yang digunakan dan bagaimana penggunaan peralatan. Kan tadi saya jelaskan seperti itu. Peralatan yang saya nilai dengan cara penggunaan peralatan. Cara makannya seperti apa. Ya, itu saja. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ada Agus Suasana, silakan. Baik Pak, izin Pak yang saya bertanya. Ya, silakan. Yang saya tanyakan ini Pak, masalah tugas kelompok di gerakan-gerakan kayak lari, push up yang Bapak jelaskan tadi itu, apakah nanti kita pilih satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan saja atau kita lakukan secara bersamaan kecuali yang lagi hamil, Pak? Terima kasih, Pak. Saya sampaikan bahwa tadi untuk membagi tugas secara merata, kecuali ibu hamil, jangan libatkan dalam gerakan. Artinya jangan hanya menunjuk, mungkin hanya Pak Agus dengan Ibu Reski saja yang melakukan gerakan itu. Yang lain kemana? Jadi bagi tugasnya begini, teman-teman. Biar tidak salah kaprah, teman-teman. Misal Pak Agus Suasana dengan Ibu Reski mempraktekkan pull up pria dan wanita. Kemudian pindah lagi, Pak Abdul Rahman dengan Ibu Ari Sulastri mungkin memperagakan push up-nya. Jadi rata. Jadi teman-teman semua kebagian tugas. Pindah lagi nanti ke PBB, siapa yang mempraktekkan gerakan ini, siapa yang mempraktekkan gerakan lainnya. Seperti itu. Paham ya? Nanti digabung-gabungkan nih videonya. Kalau teman-teman mau mencoba juga, ya, misal Pak Agus mau mencoba push up, oh ternyata tidak bisa push up yang ditampilkan oleh Pak Agus. Mungkin ada lagi yang berminat menawarkan dirinya, siapa yang mempraktekkan push up. Terserah, tidak harus masing-masing mempraktekkan gerakan, tidak. Silakan bagi tugas, makanya saya sampaikan tadi silakan bagi tugas. Secara merata, jangan ada yang makan tulang. Tidak ada yang bekerja sama sekali. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya putarkan videonya, kemudian saya tutup. Saya akan tutup, karena waktu kita sisa 2 menit. Saya harus masuk lagi di angkatan berikutnya, di kelas lain. Ya, saya coba putarkan sebentar. Terlihat ya? Dan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai. Kelompok 2 dengan lokus Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai. Perkenalkan, kelompok 2. Ketua Kelompok Irwan SKM MKes. Sekretaris Rendi Setiawan Eskom. Bendahara Zulaida Sahoyo SKM MSI. Anggota Hasniati SKM MKes, Makmur SE, Fadli SE MM, Nurgamar SE MSA, Estiwati SKM MKes, Noviva Debi Sumampo Esos, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. Visi dan misi. Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai. Inovasi Gerakan Moral Pinasa. Banggai memanggilmu. Teluk itu membuatmu rindu. Air lautnya bernyanyi merdu. Anginnya sepoi semerbak. Banggai kita
selalu membuat rindu untuk kembali. Menikmati udaranya yang bersih, tepian pantainya yang merona, pepohonannya yang teduh. Namun, kurang lebih itu yang saya buat dengan durasi 8 menit dengan waktu 3 jam kurang lebih. Ya, saya kasih contoh seperti itu saja. Masih banyak contoh bagaimana di awal video itu harus seperti apa. Kalian mungkin bisa melihat contoh teman-teman Latsar yang sudah melaksanakan Latsar sebelum kalian, itu silahkan. Jadi referensi-referensi. Kenapa saya sampaikan saya hanya menggunakan smartphone saja untuk membuat video tersebut. Editnya juga dari smartphone. Dengan waktu 3 jam, dengan durasi 8 menit lebih. Mudah-mudahan teman-teman bisa menampilkan jauh lebih baik. Karena saya memang bekerja kemarin membuat tidak maksimal. Jadi tolong tampilkan semaksimal mungkin teman-teman yang punya teman-teman. Ya. Mungkin itu saja dari saya ya, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah stay dan belajar di room Zoom ini ya teman-teman. Selama 2 JP kurang lebih 1,5 jam. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua nantinya. Dan tolong mengupload videonya tepat waktu. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang dapat menyinggung hati perasaan teman-teman. Tolong dimaafkan. Baik yang sengaja saya ucapkan ataupun yang tidak sengaja saya ucapkan. Terima kasih juga yang sudah bertugas, teman-teman evaluator dan teman-teman PSI. Terima kasih banyak Pak Mumin yang sudah sempat hadir di room Zoom ini, melihat proses pembelajaran teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman ya. Jangan malas-malasan. Tolong jadi orang yang mau belajar akan segala sesuatunya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa kita lakukan ketika kita punya niat dan kemauan yang besar. Semoga teman-teman dapat menyelesaikan penugasannya tepat waktu dan teman-teman mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu. Baik. Terima kasih kepada Pak Arhan atas kesempatannya menjadi pengampu materi bela negara pada pagi hari ini. Saya melihat juga Pak Mumin juga tadi bergabung. Mungkin ada tambahan dari Pak Mumin selaku panitia dari Kabupaten Nonggalang untuk memberikan catatan-catatannya. Silakan Pak Mumin. Halo, Pak Mumin. Maaf. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Pak Rizky. Siap. Silakan Pak Mumin. Terima kasih Pak Arhan, ya. Terima kasih Pak Arhan yang sudah memberikan, ya, menyampaikan materinya. Baik, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Arhan tadi. Terutama dalam pembuatan video, ya, video bela negara. Saya pikir teman-teman sekalian adalah orang-orang pilihan, ya. Bapak dan Ibu adalah orang pilihan, dan Bapak dan Ibu lulus bukan Bapak dan Ibu lulus ya dalam IT, dalam sistem CAD. Saya rasa dalam pembuatan video ini Bapak dan Ibu pasti bisa. Ya, lakukan dengan inovasi kreasi Bapak dan Ibu, bisa videonya bisa menarik ya, bisa enak untuk dilihat ya, untuk ditonton ya, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Arhan tadi. Dan saya pikir Bapak dan Ibu tidak akan sulit membuat ini, karena sudah ada beberapa penyampaian juga dari Pak Arhan tadi, bagaimana cara membuatnya. Bapak dan Ibu pasti tahu itu. Jika ada hal-hal yang
mungkin sedikit tidak dipahami, boleh juga mungkin ditanyakan sama Pak Arhan. Ini pakarnya juga, ini pakar IT juga ini. Jangan dengan Pak Didit ya. Dan Pak Arhan boleh. Aduh, itu yang berat itu, Pak Didit. Saja dong Pak Didit, Pak Arhan. Nah, kalau yang Pak Didit ini, aduh, yang susah nanti. Kalau yang Pak Arhan tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Nah, pasti lancar. Intinya adalah bagaimana videonya ya nanti bisa menarik ya. Dan tadi kan sudah disampaikan juga dengan Pak Arhan bahwa itu kan dibagi ya. Dalam satu kelompok itu dibagi. Siapa yang mungkin melaksanakan push up-nya ya, ada mungkin sit up-nya ya, ada mungkin squat jam-nya, larinya, dibagi, bagi rata dalam satu kelompok sehingga nanti semua dapat dan tidak ada yang istilahnya yang capek kalau hanya itu terus yang dibuatkan videonya pasti dia capek juga. Misalnya Pak Taufik yang lari, Pak Taufik yang push up, Pak Taufik juga yang squat jam, sit up dan lain-lain. Pasti Pak Taufik capek dan videonya tidak akan kelihatan bagus ya. Karena mungkin kelelahan dari Pak Taufik kalau satu kali dibuat ya. Dan terkait pakaian tadi yang sudah ditanyakan, ya, memang betul apa yang sudah disampaikan Pak Arhan, boleh juga dengan menggunakan training, ada training yang kita bagi. Tapi saya rasa kalau dibagi apa namanya dalam satu kelompok itu dibagi keseluruhan kegiatannya itu, saya rasa mungkin bisa juga digunakan itu pakaian PDL-nya, tidak ada masalah, biar kelihatan, ya. Karena kalau dia klasikal pasti digunakan itu. Kalau klasikalnya atau tatap mukanya dengan TNI semua pakai itu, ya. Semua pakai itu, pakai PDL. Saya rasa tidak ada masalah karena dibagi, ya. Kemudian dari selanjutnya dari pemaparan tadi saya juga sudah memantau saudara-saudara. Alhamdulillah tidak seperti pertemuan pertama, sudah ya semua bagus kelihatannya. Jadi kalau kemarin ada beberapa orang yang saya evaluasi terkait masalah pakaiannya, ya, terkait masalah sering ya keluar dari room. Tadi saya perhatikan, alhamdulillah tidak ada, ya, saya anggap aman, ya, dibanding dari pertemuan sebelumnya. Kemudian satu lagi titipan, ya, titipan dari Pak Bupati kemarin terkait slogan itu, mohon juga dihafal, ya, mohon dihafal seperti apa yang sudah saya sampaikan di grup, ya, ada rekaman suara saya di grup Latsar itu, nanti dihafal, ya, dihafal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak Rizky. Terima kasih Pak Arhan. Siap Pak Mukmin, terima kasih banyak atas tambahan penyampaiannya. Satu lagi teman-teman dari saya, jangan lupa subbreaker channel YouTube saya Arhan Firdaus. Ya, mungkin teman-teman bisa berbagi nanti pengetahuan di situ, ada pembukaan juga biasa saya sharing di akun channel YouTube saya. Jangan lupa subbreaker ya, teman-teman. Like, komen, dan subbreaker. 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 Iya, subbreaker. Subscribe maksudnya. Oh iya. Silakan, Pak Rizky. Ya, terima kasih kepada Pak Mumin atas tambahan-tambahan yang disampaikan kepada peserta. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada semua teman-teman peserta Latsar Angkatan 77 lingkungan Kabupaten Donggala yang sudah dari pagi tadi bersedia meluangkan waktunya. Untuk mengakhiri kegiatan kita, saya persilakan untuk Bapak Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan Pak Ketua Kelas. Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mudah-mudahan menjadi barokah, menjadi bekal ilmu kita untuk kedepannya menjadi kegiatan Latsar
Sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Doni. Oke teman-teman, saya persilakan yang ingin live, silakan live karena room ini akan saya tutup dalam waktu 5 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.